Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang budidaya satwa harapan. Perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ternak ayam, kambing, dan sapi sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Masyarakat sudah mulai mengembangkan ternak satwa alternatif atau satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, pakan, atau hewan laboratorium. Bagian pertama dari pembelajaran ini adalah jenis-jenis satwa harapan. 1. Cacing tanah. Seekor cacing tanah atau Lumbricus terrestris dapat berukuran panjang 9 hingga 30 cm, tergantung pada banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Cacing tanah dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Cacing dapat menumbuhkan ekor baru, tetapi tidak dapat menumbuhkan kepala baru jika bagian tersebut terpotong. Meskipun tidak punya mata, cacing dapat menangkap sinar, khususnya pada bagian tubuh terdepan atau bagian kepalanya. Cacing bergerak menjauhi sinar matahari, maksudnya di sini, dan kulit. Cacing akan menjadi kering jika terekspos sinar matahari dalam waktu yang lama, paling lama sekitar 1 jam. Jika kulit cacing kering, ia akan mati. Cacing tergolong binatang hermafrodit atau binatang berkelamin ganda. Yang kedua, jangkrik. Jangkrik atau cengkrik adalah serangga yang berkerabat atau berasal dari kelompok belalang. Jangkrik memiliki tubuh rata dan antena panjang. Jangkrik jantan memiliki suara yang khas. Suara jangkrik akan semakin keras dengan naiknya suhu sekitar. Jangkrik hidup aktif di malam hari. Lama siklus hidup jangkrik bervariasi menurut jenisnya. Untuk semua jenis, umur jantan lebih pendek dibandingkan dengan umur betina. Sebagai gambaran, umur jantan dewasa jenis Gryllus nitratus hanya 78 hari, sedangkan umur betina dewasa dapat mencapai 105 hari. Ukuran tubuh jangkrik betina lebih panjang dibandingkan dengan ukuran tubuh jangkrik jantan. Yang ketiga, lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas 3 anggota masyarakat, yaitu seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Spesies yang paling penting untuk diternak atau dipanen hasil madunya adalah lebah madu Apis mellifera dari Eropa dan juga Apis adansoni atau Apis unicolor dari Afrika, dan yang lainnya adalah Apis dorsata dan juga Apis indica dari Asia. Selain madu, lebah juga menghasilkan lilin. Setiap jenis lebah memiliki ciri fisik dan tugas yang berbeda-beda. Lebah jantan berpantat tumpul dan tidak bersengat. Lebah bekerja berpantat runcing dan bersengat. Tugas lebah bekerja bergantung pada tingkat dan umurnya, dari muda sampai tua. Sebagai perawat, mengurung di dalam sarang, menjaga sarang, merintis atau mencari tempat yang menghasilkan pakan, pencari pakan, dan juga membuat sarang. Lebah ratu berbadan panjang, berpantat runcing, dan bersengat. Tugasnya untuk bertelur. Lebah ratu akan terus berada di sarang selama tidak ada penghuni dan ratu baru muncul. Yang berikutnya adalah
Ulat sutra liar atau Attacus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan Cina, melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Ulat sutra liar atau Attacus atlas merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Bagian yang kedua adalah sarana dan peralatan budidaya Satu Harapan. 1. Sarana produksi budidaya Satu Harapan. Sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan proses budidaya. Dalam melakukan budidaya Satu Harapan, dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Bahan yang pertama bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang umur. 2. Pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi. Dan juga ada obat-obatan. Salah satu kendala penting adalah sarana hama dan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan. Jadi obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan juga penanggulangan hama dan penyakit yang menyerang. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air dapat digunakan untuk menjaga kelembapan udara di sekitar kandang dan juga sebagai media hidup untuk Satu Harapan. Dan juga kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin, dan gangguan lain. Adapun syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut, ada 7. Ya, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya, kandang dapat menunjang produktivitas ternak, kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar, kandang juga mudah dibersihkan, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari dan kondisi lainnya, kandang dapat mempermudah pekerjaan dalam mengelola ternak, dan kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tentunya tidak mengganggu lingkungan hidup. Alat yang digunakan yang pertama tempat minum, timbangan, tempat makan, sprayer, dan juga pembersih kotor. Teknik budidaya Satu Harapan. Yang pertama, teknik pemeliharaan kandang, lalu pemilihan bibit, pemberian pakan, dan juga pencegah hama dan penyakit. Untuk mengantisipasi hama, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Jagalah kebersihan lingkungan, antisipasi semut dengan kapur semut, antisipasi kadal atau tikus, antisipasi kutu tanah, dan dengan fermentasi media cacing. Tahapan budidaya Satu Harapan, misalnya budidaya jangkrik. Tahapan budidaya jangkrik adalah 1. Perencanaan, menentukan jenis Satu Harapan yang akan dibudidayakan, menentukan kandang yang akan digunakan, menentukan jadwal kegiatan, menyiapkan kebutuhan, sarana, alat, dan bahan, menentukan tugas setiap individu. Lalu bahannya, induk jangkrik, pakaian hijauan, dan obat-obatan, vitamin, dan sebagainya. Alatnya ya timbangan, tempat makan dan minum, lalu pembersih kotoran. Proses budidaya jangkrik ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan jadwal kegiatan, menentukan struktur organisasi, menentukan spesifikasi pekerjaan, menetapkan fasilitas fisik, merencanakan metode pendekatan pasar, menyiapkan anggaran, dan juga mencari sumber dana dan melaksanakan usaha ternak jangkrik. Sarana dan prasarana diantaranya lokasi kandang, ya, suasana kandang, dinding atas kandang, sisi dinding kandang, sesuaikan ukuran kandang dengan jumlah populasi jangkrik, ketinggian kandang 30-50 cm,
lebar 60-100 cm dan panjangnya 120-200 cm sesuai dengan kebutuhan. Pembibitan itu ya, perawatan, sistem pembiakan, reproduksi, lalu proses kelahiran. Pemeliharaan ya, sanitasi. Lalu ada pengontrolan penyakit, pemberian pakan, perawatan ternak, pemeliharaan kandang, lokasi, hama dan penyakit, pemberian vaksin dan obat-obatan. Yang terakhir kemudian dipanen. Telur dan jangkrik dewasa dapat dijual kepada peternak lainnya. Jangkrik dewasa digunakan untuk pakan burung dan ikan, serta untuk bahan pembuatan tepung jangkrik dan manfaat lainnya. Terima kasih semuanya. Time to have fun and learn. Okay, see you.